need your love. You got that hold over me. Long as I got your love, you know that I'll never leave. When I wanted you to share my life, I had no doubt. Halo guys. Hari ini kita mengadakan penyuluhan di daerah Kramajati, Jakarta Timur. Di sini kami sedang merapikan snack box untuk dibagikan kepada ibu-ibu nanti. Di sini ada sertifikat untuk dibagikan kepada Pak RT dan Bu RW. Lalu kami mempersiapkan proyektor dan keperluan lainnya. Sembari menunggu semuanya siap, terutama peralatan lainnya, dan masih ada waktu setengah jam sebelum penyuluhannya dimulai, kami pakai untuk latihan terlebih dahulu. Semoga dengan adanya penyuluhan ini, masyarakat bisa lebih aware dengan kesehatan gigi dan mulut mereka. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semoga sehat selalu ya ibu-ibu. Mari kita katakan dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesempatan kita kali ini untuk berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada ibu yang sudah hadir, Bapak RT dan Ibu RW telah memberikan kesempatan kami untuk memberikan penyuluhan di sini, dan saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah hadir dan meluangkan waktunya di penyuluhan ini. Hari ini kami ingin memaparkan beberapa materi singkat dan ngobrol singkat juga mengenai gigi-gigian dan kesehatan gigi dan mulut. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, ibu sendiri pernah nggak mendengar istilah gigi gigian atau gigi palsu? Pernah ya? Banyak orang yang mengira gigi palsu atau gigi gigian ini tuh mudah dibuatnya, terus mudah dipasangnya, kemudian terikat gitu ya. Nah, sebenarnya nggak segampang itu dan nggak semudah itu. Dan ternyata kalau misalnya kita membuat gigi gigian di tempat yang ilegal atau di tukang gigi ilegal, itu tuh beresiko bukannya kita sehat, bukannya sembuh, malah makin sakit. Mungkin kebanyakan kita nih atau keluarga kita sendiri tuh udah banyak yang menggunakan gigi palsu ya, ibu. Nah, tapi nggak semua orang itu paham yang mana sih gigi palsu yang atau gigi gigian yang aman, yang mana sih gigi gigian yang beresiko ke depannya jangka panjang gitu ya. Nah, di sini kita berbagi informasi untuk ibu-ibu semuanya. Insyaallah kami akan membawakan dan menjelaskan ini dengan mudah dan bisa dimengerti oleh ibu-ibu sekalian, dan pastinya akan bermanfaat untuk ibu-ibu. Kenapa sih kita tuh perlu hati-hati? Apa sih bahaya gigi palsu ilegal dan apa bedanya buatan kalau ke dokter atau tenaga kesehatan dengan tukang gigi ilegal? Baik, di sini saya memberikan sedikit penjelasan tentang bahayanya gigi palsu ilegal itu. Yang pertama, itu tuh gusi kita lama-lama akan luka, kemudian infeksi, kemudian bau mulutnya itu parah karena yang tadi pasti pembuatannya itu tidak sesuai dengan pasien. Kemudian bahan-bahannya pun tidak baik untuk tubuh kita sendiri, dan apabila terjadi sesuatu itu tidak ada jaminan API BPJS dan jaminan kesehatan lainnya. Gigi gigian ilegal itu, pertama
Jadi biasanya tukang gigi itu lebih mengutamakan tampilan dari giginya daripada fungsinya. Jadi bisa berbahaya bagi kesehatan. Nah, ini ada contoh kasus dari risiko dan bahaya penggunaan gigi dengan ilegal ataupun non medis. Pasien dengan kehilangan gigi depan. Nah, di gigi depannya ini terjadi infeksi pada gusinya. Jadi setelah pasien ini ke dokter gigi, setelah diperiksa oleh dokter giginya, ternyata pasien ini pada saat itu giginya masih tersisa. Jadi dipasangkan gigi tiruan oleh yang tukang gigi ilegal dengan keadaan akan giginya masih tersisa. Sama gigi tiruan oleh pihak medis tidak memenuhi standar kesehatan sehingga dapat menimbulkan berbagai risiko seperti kayak ini infeksi, kerusakan jaringan mulut hingga gangguan kesehatan sistem. Nah, jadi contohnya kalau pasien ini kehilangan satu giginya, setelah diperiksa oleh dokter gigi, giginya seperti ini karena tukang gigi ilegalnya pasang giginya salah kayak gini. Nah, jadi pasien ini tuh dari depannya pakai seperti ini, tidak apa-apa kan. Nah, tapi setelah dibawa ke rumah gigi, pasien merasa nyeri hebat di gusi dan bau mulut akibat gigi palsu yang sudah terpasang 5 tahun. Ilegal versus medis. Nah, kalau gigi ilegal ini pakainya lama, hanya tidak mirip gigi asli dan mudah patah dan sering bikin sariawan karena pinggirannya kasar. Terus mereka gigi palsu itu dengan lem. Ditempel gigi palsunya bukan dengan bahan medis. Lalu resiko bergeser, infeksi dan bau mulutnya itu parah. Sedangkan yang medisnya dibuat sesuai ukuran mulut pasien, nyaman, tidak melukai gusi, dilakukan perawatan jaringan di sekitarnya sebelum dipasangnya gigi tiruan. Terus gigi palsunya itu lebih awet dan mulutnya tetap sehat. Bahan medisnya aman, warnanya dengan gigi aslinya lebih natural, tidak gampang patah dan lebih tahan lama. Terus kalau terasa longgar atau sakit bisa dikoreksi atau dibenerin lagi dengan dokter giginya dan ada jaminannya dan tanggung jawab medis seperti yang sebelumnya dibilang. Jaminannya itu BPJS dan asuransi kesehatan. Peran tenaga medisnya itu membuat gigi tiruan sesuai aturan medisnya dan aman, memberikan edukasi tentang bahaya gigi tiruan ilegal dan menyediakan alternatif biaya, misalnya lewat BPJS atau program kesehatan. Selanjutnya, yang pertama itu adalah gigi tiruan. Bagian lepasan akrilik itu gigi tiruan yang kehilangan giginya tuh sebagian doang, enggak semuanya. Kedua ada gigi tiruan tanpa lepasan akrilik. Ini kehilangan gigi yang seluruhnya semuanya biasa. Jadi rahat sana bawah full kehilangan ini bisa dioper. Ini rahat atas, ini rahat bawah. Jadi ini merupakan gigi tiruan yang permanen dipasang. Nah, yang ini kan bisa dilemas pasang sama pasiennya. Nah, yang ini tuh dipasangnya oleh dokter gigi langsung kayak ada putih semennya gitu. Jadi sini akan dibuat gigi palsunya. Selanjutnya ada metal crown atau gigi tiruan metal. Pasti ibu-ibu di sini pernah lihat kan artis atau siapa yang pakai gigi tiruan metal. Kebanyakan orang pakai tuh buat gigi bagian belakang. Iya, tapi kalau ini namanya porselen atau keramik. Itu lebih bentuk bagus, estetik. Ini biasa dipakai buat gigi depan bisa. Tapi kalau ini kebanyakan orang pakainya buat gigi belakang. Masyarakat harus memakai gigi tiruan. Pertama, gigi tiruan ini memberikan rasa percaya diri. Kalau misalnya gigi kita ompong dan kalau gigi ompong kan nanti kita malu ya buat senyum dari ibu. Kemudian mengembalikan fungsi gigi asli. Fungsi gigi kan untuk makan, untuk berbicara, kemudian untuk tampil percaya diri. Nah, untuk pembuatan gigi tiruan sendiri itu biasanya bisa di cover oleh BPJS, tapi bentuknya seperti
ada yang cekat, nah untuk rincian harganya juga berbeda. Kemudian setelah ibu-ibu di dokter gigi itu akan dilakukan pencetakan gigi. Nanti pencetakan gigi ini modalnya akan diberikan kepada teknisi gigi. Daerah sekitar gigi yang bolong itu tidak dibersihkan. Ada misalnya karang-karang gigi itu dapat membahayakan fungsi jaringan sekitar, contohnya gusinya bisa terinfeksi. Nah, setelah dokter melakukan proses yang namanya dari perawatan saluran akar, jika gigi di luar yang dibawa teknisi gigi sudah selesai, dokter akan memanggil pasien kembali untuk dilakukan pemasangan gigi di ruang tersebut. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak teknisi gigi dan tukang gigi ini sebenarnya berbeda? Nah, kalau teknisi gigi itu adalah tenaga kesehatan lulusan pendidikan resmi, contohnya seperti kami. Teknisi gigi ini tidak boleh memasang langsung kepada pasien karena untuk pemasangan gigi tiruan ini dilakukan oleh dokter gigi. Jadi jatuhnya kami teknisi gigi adalah partner kerja dari dokter gigi. Sedangkan kalau tukang gigi itu adalah seseorang yang membuat gigi palsu non-medis tanpa pendidikan formal. Jadi mereka ini belajarnya melalui otodidak. Biasanya langsung memasang ke mulut pasien tanpa adanya perawatan gigi terlebih dahulu, sehingga beresiko menimbulkan yang namanya infeksi, kerusakan gigi, bahkan bahaya kesehatan lainnya. Kan contoh pembuatan dari teknisi gigi juga, ini namanya finger ibu-ibu. Biasanya itu dipasang di gigi depan. Biasanya tuh artis yang pakai untuk penampilan karena kan mereka beda entertainment ya. Nah, di sini kami ingin bertanya untuk ada nggak dari ibu-ibu sendiri pengalaman terhadap gigi tiruan atau pernah menggunakan gigi tiruan dari keluarganya, pernah menggunakan gigi tiruan sendiri, atau ada yang mau bertanya untuk bagaimana sih cara pemasangan gigi tiruan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umaya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Susi. Izin bertanya, tadi masalah yang pemasangan gigi palsu. Saya ingin menambahkan ibu-ibu, misalnya ada seseorang yang giginya itu bolong dan merasa takut untuk saya nggak mau deh pasang gigi palsu, biarin aja deh kayak gigi terus gitu. Nah, itu bahaya untuk kesehatan gigi kita juga. Misalnya gigi seorang tuh ada yang hilang di belakang, di atas atau di bawah, kemudian dihilangkan. Nah, itu nanti gigi yang masih ada itu nanti akan bergeser atau turun ke bawah. Setelah selesai tanya jawab, kami membagikan souvenir sikat gigi. Setelah pembagian souvenir, kita ada sesi foto-foto terlebih dahulu, dan ini hasil foto-fotonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kesehatan gigi dan mulut. Hati-hati dengan gigi tiruan ilegal. Terima kasih.